Sudah kita pantau kondisi terakhir kepadatan lalu lintas terus meningkat jelang pelarangan mudik lebaran mulai pukul 00 malam ini sekitar 4,5 jam lagi ke depan. Kepadatan lalu lintas terpantau di Tol Cikupa Tangerang, Banten dan saudara Anda bisa melihat ini dari pantauan udara jumlah kendaraan tampak padat ya, mungkin agak gelap tapi Anda bisa melihat ya. Ini lampu-lampu yang berjejer, mobil-mobil yang kemudian masuk ke pintu tol ya, di Tangerang, Banten. Iya, dari pantauan udara jumlah kendaraan nampak padat mulai dari gerbang tol Cikupa. Arus kendaraan terus menuju ke Pelabuhan Merak, ini yang menuju ke Sumatera biasanya saudara. Kepadatan ini diperkirakan akan memuncak pada malam ini. Sebelum larangan mudik diberlakukan mulai 6 hingga 17 Mei, 4,5 jam lagi di depan. Saudara, polisi menilang sebuah mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor plat SN45RSD di ruas jalan tol Cawang dengan identitas kendaraan yang diterbitkan oleh negara Kekaisaran Sunda. Mobil itu dihiasi stiker logo Negara Kekaisaran Sunda Nusantara dan tulisan Tentara Kekaisaran Sunda Nusantara. Kepala Satuan Patroli Jalan Raya, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Akmal, menyebut selain tidak memiliki STNK, pengemudi juga tidak mengantongi SIM nasional. Polisi telah mengamankan 2 orang yang ada dalam mobil. Keduanya mengaku sebagai warga negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Di sini pada saat ditemukan pelanggaran yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan STNK, tapi malah menunjukkan semacam STNK tapi tidak jelas yang mengeluarkan siapa. Kendaraan sementara kami amankan dan untuk 2 orang pelaku sementara kami masih interogasi. Tindak lanjutnya bagaimana, Pak? Tindak lanjutnya kami koordinasikan dengan rekan-rekan di Reskrim untuk misalnya ada tindak pidana lain, tapi yang jelas untuk pelanggaran yang pertama untuk undang lalu lintas sendiri melanggar tentang satu tidak dapat menunjukkan STNK asli, kemudian yang kedua penggunaan nomor polisi yang tidak sesuai ketentuan. Saudara, polisi masih memeriksa 2 mobil penumpang yang mengaku sebagai warga negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Apa saja yang sudah ditemukan dalam kasus ini? Apakah ada unsur lain selain pelanggaran lalu lintas dalam perkara itu? Kita tanyakan langsung kepada Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Akmal. Selamat malam Pak Kasat, Pak Akmal. Selamat malam Mas Aiman. Iya, dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Apa yang terjadi sesungguhnya Pak? Saya terkejut juga ketika kemudian pihak Polda Metro Jaya menyampaikan informasi bahwa ada plat nomor yang tidak dikenal, satu. Kemudian yang kedua ada SIM yang juga tidak dikenal. Bagaimana sesungguh kejadiannya? Ya betul, jadi pada saat anggota kami, PJR Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan patroli sekitar pukul 11 siang di ruas tol dalam kota di KM 3, menemukan kendaraan dengan nomor polisi yang tidak biasa. Artinya nomor polisi SN45RSD. Ya, SN itu kan nggak ada Pak di seluruh Indonesia ya, betul ya? Tidak ada, betul. Makanya anggota kami langsung curiga dan yang bersangkutan dihentikan. Oke. Dan pada saat dihentikan, si drivernya menunjukkan SIM dan STNK yang menurut mereka diterbitkan oleh negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Dan saat itu juga anggota langsung memutuskan untuk dilakukan penindakan dengan tilang. Oke. Sempat diwawancara juga pada saat penangkapan dan kemudian sekarang posisinya bagaimana Pak Kasat? Ya, jadi yang bersangkutan awalnya ngotot ya, jadi ngotot tidak mau menunjukkan dokumen lain. Setelah itu mereka menunjukkan dokumen yang tadi yang diterbitkan menurut mereka diterbitkan oleh negara Kekaisaran Sunda Nusantara, dan saat itu juga anggota lapangan melaporkan ke saya dan saya langsung sampaikan hilang. Dan kemudian untuk kendaraan kami amankan di Ditlantas Polda Metro Jaya. Berikut dengan driver serta penumpang kami bawa ke Ditlantas untuk kami dalami dan interogasi. Oke, jadi yang bersangkutan sekarang
Ini atas nama Pak Rusdi, betul ya? Ya. Itu sedang diperiksa, masih diperiksa di polisi? Dan sementara kita pendalaman, tapi kita lebih mengarah karena di lalu lintas kita lebih mengarah pada pelanggaran lalu lintasnya. Jadi Oke. kita temukan 3 jenis pelanggaran. Yang pertama nomor polisinya yang tidak sesuai dengan aturan. Yang kedua tidak dapat menunjukkan STNK. Yang ketiga tidak membawa SIM. Ya, kan ada kemudian pemeriksaan juga Pak. Apakah mobilnya betul yang milik yang bersangkutan atau misalnya mobil gelap atau hasil curian? Apakah kemudian juga akan didalami? Ya, kami dalami dan database sudah kami cek. Ternyata nomor polisi yang tercatat di database kami adalah D8462BP. Pemiliknya pun atas nama, kami inisialkan atas nama S. Jadi bukan atas nama yang membawa kendaraan tersebut. Dan hasil pemeriksaan sementara apakah kenal yang Pak membawa mobil ini, Pak Rusdi tadi, dengan pemilik asli dari mobil tersebut? Menurut pengakuan yang membawa kendaraan ini adalah kendaraan yang bersangkutan sudah beli, ya, jadi belum dibalik nama. Demikian. Oh, oke. Saya mendengar juga bahwa ada arah untuk pemeriksaan kejiwaan bagi yang bersangkutan. Betul demikian, Pak? Nah, ini arahnya kita ke sana karena ini sungguh sangat berbahaya apabila pengendara ini ada di jalan dengan kejiwaan yang seperti menganggap ada negara dalam negara. Jadi pada saat kami interogasi di kantor kami di Lantas, awalnya berkeras bahwa dokumen ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Oke, yang bersangkutan bersikeras seperti itu. Ya. Ini saya tunjukkan dokumennya, SIM-nya. Nanti saya akan tunjukkan, minta kepada pada produser untuk kemudian menunjukkan di layar. Ya. Kita akan lihat sama-sama ini bahkan tertulis ya SIM internasional, luar biasa ini. Berlaku seumur hidup. Setahu saya SIM internasional nggak ada yang berlaku seumur hidup ya Pak. Ya, betul. SIM yang nasional saja tidak berlaku seumur hidup, mesti 5 tahun kemudian diperpanjang. Ya, betul. Ini kemudian ada, nanti saya akan tunjukkan, dan yang bersangkutan masih bersikeras bahwa ini adalah negara dia, negara Sunda Nusantara, betul, Kekaisaran Sunda Nusantara. Sampai saat ini pun masih mengakui seperti itu. Setelah kami lakukan dan memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan, akhirnya yang bersangkutan bersedia untuk kami tilang. Karena awalnya pada saat di lapangan, pada saat ditemukan oleh anggota, yang bersangkutan tidak mau ditilang. Kemudian pada saat di kantor, saya memberikan pemahaman, kemudian pasal-pasal apa saja yang dilanggar oleh yang bersangkutan, akhirnya si driver ini bersedia untuk kami tilang. Oke, yang bersangkutan juga mengaku sebagai, saya mendengar juga, saya konfirmasi Pak, mengaku sebagai Panglima Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Panglima dari Tentara Kekaisaran Sunda Nusantara, betul demikian? Ya, kalau yang tertulis di beberapa identitas-identitas yang kami lihat, di situ tertulis ada beberapa jabatan. Jadi ada yang pangkatnya jenderal serta banyak jabatan lain. Demikian, Mas. Oh, tapi belum diketahui semua latar belakang yang bersangkutan apa belum diketahui Pak ya? Ya, yang bersangkutan kalau dari identitas aslinya berupa KTP yang sempat kami lihat, pekerjaannya wira swasta. Ada KTP Indonesianya ada Pak? Ada. Oke. Jadi pada saat proses interogasi, yang awalnya yang bersangkutan menunjukkan identitas sesuai tadi, negara Kekaisaran, kemudian di akhir yang bersangkutan sudah menunjukkan KTP, bahkan SIM-nya juga ada. Oke, meskipun akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kejiwaan karena boleh disampaikan Pak ketika kemudian berkendara dengan kejiwaan yang terganggu misalnya, maka akan sungguh membahayakan. Betul, ya, betul sekali Mas Eman. Ya. Jadi tentunya di peraturan perundang-undangan yang berhak untuk mendapatkan SIM dan mengendarai kendaraan adalah tentunya sehat jiwa dan jasmaninya. Apabila jiwanya terganggu ini sangat riskan dan berisiko pada saat di jalan bisa mencelakai orang lain. Sementara ini pasal yang kenakan apa Pak Akmal? Jadi pasal yang kita kenakan ada 3. Yang pertama adalah nomor polisinya yang tidak sesuai dengan spek, tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Polri, pasal 280. Kemudian STNK-nya sendiri tidak dapat menunjukkan STNK asli, pasal 288 ayat 1. Ya. Kemudian yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat menunjukkan SIM, kami kenakan pasal 288 ayat 2. Ancaman hukuman totalnya berapa Pak? Kalau ancaman hukuman ini masing-masing 2 bulan dan denda untuk nomor polisi yang tidak sesuai aturan 500.000, STNK di pasal 288 ayat 1 500.000 dan SIM 250.000. Baik, dan saat ini masih diperiksa di pihak polisian termasuk juga mengarah pada
pemeriksaan kejiwaan dari yang bersangkutan. Kita tunggu Pak, nanti informasinya. Terima kasih Kasat Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Akmal. Salam sehat selalu Pak Akmal.